Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda bunda sekalian, segenap pecinta Al-Quran bukan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini tema yang kita bahas yaitu berkaitan dengan sering kita dengar bahwa ada 4 wanita istimewa di dalam Islam yang nama-namanya disebut dalam Al-Quran, ya, seperti dalam surah At-Tahrim, ayatnya di ayat-ayat terakhir, ya. Dalam surat At-Tahrim ayat 11 ini disebutkan bahwa ada wanita-wanita surga, yaitu namanya Asiyah dan juga satu lagi namanya Maryam. Maryam binti Imran dan Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Jadi bukan Aisyah tapi Asiyah ya bunda ya. Namanya Siti Asiyah, bukan Aisyah. Yang mana kedua orang ini disebut sebagai wanita-wanita terbaik, ya, wanita-wanita terbaik nanti di surga, itu sebagai penghulu wanita surga. Itu kata Nabi dalam sebuah hadis, ada 4 wanita. Pertama disebut Siti Khadijah, istri Rasulullah. Kemudian yang kedua Maryam binti Imran, ibu Nabi Isa alaihissalam. Dan berikutnya juga Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Dan nanti ada lagi yang terakhir, yaitu tidak lain adalah Fatimah binti Muhammad. Nah, ini adalah orang-orang atau wanita-wanita yang disebut sebagai wanita penghulu, wanita surga. Jadi ibu-ibu yang masuk surga nanti akan bertemu dengan 4 wanita ini. Ya, pasti akan bertemu karena mereka adalah pemimpin-pemimpin. Jadi wanita-wanita di surga itu punya pemimpin. Nah, pemimpinnya adalah 4 wanita tersebut. Jadi bunda-bunda yang rajin ngaji di majelis-majelis taklim di masjid, begitu di surga itu ngajinya sama 4 wanita itu. Ya, ngaji nanti sama Bunda Khadijah, ngajinya sama Bunda Siti Maryam, ngajinya sama Bunda Khadijah, Bunda Asiyah, ngaji sama Bunda Fatimah. Begitu ya. Nama-nama wanita surga, penghulu surga. Nah, seperti dalam surat At-Tahrim ini ya, penjelasan tentang bahwa Maryam dan Asiyah di sini ya. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun, ayat 11. Dan perumpamaan wanita beriman yaitu istri Fir'aun. Apa yang dilakukan istri Fir'aun ini? Wanita beriman walaupun hidup dalam lingkungan Fir'aun, tapi dia beriman. Idz qalat rabbi ibni li 'inda baitika fil jannah, inda baitan fil jannah. Ketika dia berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, buatkan untukku rumah di surga." Ini doa daripada Asiyah istri Fir'aun. Buatkan untukku rumah di surga. Dan juga selamatkanlah aku dari kejahatan Fir'aun. Ya, dan kejahatan orang-orang yang zalim. Selamatkan aku dari kejahatan Fir'aun dan kejahatan orang-orang yang jahat. Ini doa Siti Asiyah dalam Al-Quran. Silakan dibuka Al-Qurannya ayat 11 daripada surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim itu surat ke-66, surat sebelum surat Al-Muluk. Ya, habis ini Bismillah terus Al-Muluk. Al-Muluk juz 29. Ini akhir dari juz 28, Bunda ya. Jadi ada akhir dari juz 28 ini surat At-Tahrim ayat 11. Silakan. Itu adalah perumpamaan wanita surga. Ya. Yang pertama ini Maryam Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Suaminya Fir'aun, orang yang paling durhaka dalam Al-Quran.
ya, orang yang paling durjana, tapi punya istri wanita solihah yang beriman, namanya Siti Asiyah binti Muzahim. Kemudian yang ayat 12 ayat terakhirnya, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubi wa kanat minal qanitin. Yaitu Maryam punya orang tua namanya Imran. Nah, maka ada dalam satu surat ya setelah Al-Baqarah itu surat Ali Imran ya. Bunda semua harus paham tuh. Nah, nyebut nama surat juga nggak boleh salah yang itu tuh. Surat Ali Imran, bukan surat Al Imran. Kalau surat yang lain iya Al-Baqarah, Al-Waqiah, ya, Al-Fatihah, apalagi Al-Maidah, Al semua tuh, Al-An'am. Tapi giliran surat Ali Imran itu Ali Imran, artinya keluarga Imran, keluarga Bapak Imran. Kenapa dalam surat itu? Karena mengisahkan tentang kesolehan keluarga Imran. Nanti kita akan bahas pada kesempatan lain. Punya seorang anak Imran ini, satu-satunya anak wanita, namanya Maryam. Allati ahsanat farjaha. Di sini dijelaskan oleh Allah, dia sangat menjaga kemuliaannya, kehormatannya. Sangat menjaga kemuliaan dan kehormatan dirinya sebagai wanita. Nah, ini keistimewaannya. Ahsanat farjaha. Itu bahkan menjaga ya kemaluannya, menjaga kehormatannya. Fanafakhna fi min ruhina, maka kami tiupkan ruh di dalam kandungannya. Ya. Ditiupkan ruh dalam kandungannya. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya. Artinya bukti-bukti kebenaran dari Tuhannya. Ya. Ayat-ayat Allah dibenarkan oleh Maryam, artinya orang wanita solihah. Ya, kemudian dia membenarkan ayat-ayat yang tidak tampak, ya, bukti-bukti kebenaran Allah. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Wa kanat minal qanitin, dan dia termasuk orang yang qanitin itu orang yang senang bersujud ya. Ya, orang-orang yang taat, ya, taat orang yang ahli sujud. Qanitin itu orang yang taat lah begitu. Dan dia Maryam termasuk orang yang qanitin. Jadi dua inilah wanita istimewa yang ada di surga. Bersama dua wanita lain, yaitu istri Rasulullah yang bernama Khadijah dan juga putri Rasulullah yang tidak lain adalah Fatimah Zahra. Jadi bunda-bunda semua ya yang tergabung dalam keluarga besar Khatmil Quran Group terutama ya. Insya Allah kumpul bersama orang-orang soleh, wanita-wanita solihah di dunia. Kita juga akan kumpul bersama wanita-wanita solihah di surga. Kita akan bertemu dengan empat penghulu wanita surga ini. Ya, kita sama-sama mengaji nanti ya bersama Fatimah, Khadijah, bersama siapa lagi? Maryam dan juga Asiyah. Nah, empat wanita ini disebut sebagai pemimpin wanita surga, wanita yang paling utama. Demikian ayahanda bunda ya, surat At-Tahrim ayat 11 ini sudah kita jelaskan ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu ayahanda bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.